Oke, selamat sore buat teman-teman semua. Saya akan menutur kelas kalian, di mana kita di sini akan membahas tentang soal-soal untuk mengangkat sidik jari perak nitrat disemprotkan pada permukaan atau bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat? Larutan perak nitrat itu AgNO3 ya. Jika 45 larutan tersebut bereaksi dengan natrium klorida, NaCl berlebih untuk menghasilkan endapan perak klorida ya. Itu larutan ya, Aki ditambah NaCl natrium klorida larutan juga menghasilkan. Nah, di sini dia menghasilkan endapan yaitu AgCl. Endapan yang ditinggalkan oleh keringat tersebut. Fasenya endapan es sulfit ditambah Na3 natrium klorida. Nah, kita di sini sudah mengetahui reaksinya ya. Diketahui dalam soal itu ada volume larutan. Volume larutan itu katanya 45 ml. 45. Di sini kita harus mengkonversikan. Maka di sini langsung saja 45 dikali 10 pangkat minus 3 menjadi liter. Gitu. Nah, setelah itu dikasih tahu massa endapan klorida. Massa endapan kloridanya itu katanya ada 0,148 gram. Nah, setelah kita ketahui yang diketahui, maka yang ditanya dulu nih, kita harus tahu apa yang ditanya dari soal tersebut. Yang ditanya itu adalah molaritasnya. Berapa sih molaritas di sini AgNO3? Nah, sebelum kita lakukan perhitungan, berikutnya adalah kita cari dulu berapa mol AgCl-nya. Itu adalah massa gram per mR AgCl. Kan gitu ya. Maka dapat nanti hasilnya 1,03 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kita di sini sudah mengetahui mol dari AgCl. Nah, sementara yang kita harus cari itu adalah mol dari AgNO3-nya. Di sini dapat kita mengetahui persamaan reaksi stoikiometrinya ya. Stoikiometri itu ada 3, yaitu stoikiometri reaksi, stoikiometri komposisi, dan stoikiometri gas. Untuk stoikiometri ini yang kita cari adalah stoikiometri reaksinya. Dan hukum yang kita digunakan di sini hukum-hukum dasar kimia. Sebelum kita mengetahui soal ini, kita harus mengetahui hukum-hukum dasar kimia, tepatnya konsep mol ya. Hukum dasar kimia itu ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum Gay-Lussac, hukum hipotesis Avogadro yang pastinya sudah teman-teman belajar di kelas besar. Nah, di sini kita mengimplementasikan bagaimana cara kita teori yang kita dapat dari kelas besar tersebut agar kita dapat menjawab soal-soal. Nah, di sini kita jawab dengan stoikiometri reaksi, di mana untuk mencarinya itu adalah mol AgCl, yang diketahui adalah mol AgCl dibagi dengan koefisien reaksinya, koefisien AgCl. Masih ingat rumus ini kan? Itu sama dengan mol yang ditanya. Mol yang ditanya itu adalah mol yang kita cari, mol AgNO3 dibagi dengan koefisien AgNO3. Tidak langsung kita dapat mengetahui mol AgNO3-nya ya. Mol AgNO3 itu sama dengan 1,03 kali 10 pangkat minus 3 mol. Di sini ada cara perhitungnya 1,03 mol. Nah, kita sudah dapat mol AgNO3. Sekarang kita mencari molaritasnya nih. Molaritas AgNO3 itu rumusnya apa? Banyak ya, molaritas itu rumusnya mol dibagi dengan volume. Volumenya tadi sudah dapat dan molnya juga tadi sudah dapat. 1,03 kali 10 pangkat minus 3 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya tadi 45 kali 10 pangkat minus 3 liter. Mol per liter itu sama dengan molaritas ya. Maka dapat nanti hasilnya di sini sekitar menjadi 0,02923 ya, 23 molar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya rasa cukup jelas ya. Nah, soal kedua itu begini dia. Orbital untuk menunjukkan bagaimana proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromin pentafluorida BRF5. Ini merupakan bagaimana cara kita menghibridisasikan soal tersebut kan gitu ya. Nah, penyelesaiannya langkah pertamanya itu harus mengetahui atom pusat. Nah, di sini atom pusatnya apa?
di sini atom pusatnya ada Br ya. Di sini atom pusatnya Br. Nah, setelah kita ketahui atom pusatnya, kita harus mengetahui konfigurasi atom pusatnya. Kita harus buat konfigurasi atom pusat. Nah, konfigurasi atom pusatnya saya buat yang gas mulia saja ya, biar lebih cepat. Berdasarkan subkulit, biar kita nanti lebih enak. Nah, di sini nomor atomnya itu ada 35 Br. 35 Br. Konfigurasinya AR18, gas mulia ya. AR18. Nah, terus lanjut lagi. Nah, setelah kita ketahui konfigurasi atom pusatnya, kita juga harus mengetahui keadaan dasar elektron valensinya. Maksudnya keadaan dasar elektron valensinya itu gimana sih kan gitu ya kira-kira. Saya rasa di kelas besarnya sudah dibahas ya keadaan dasar elektron valensi, konfigurasi atom pusat. Nah, keadaan dasar elektron valensinya itu kan di sini dia masih dalam D dan P. Sementara kita harus menggabungkan S plus P-nya biar nanti dia dapat tereksitasi. Nah, kita buat keadaan dasar elektron valensinya. Keadaan dasar elektron valensinya berarti 35 Br itu sama dengan, inilah dia keadaan dasar elektron valensinya. Nah, setelah itu kita buat ruang ya, atau biasa disebut dengan kamar juga boleh. Kita buat ruang masing-masing dari S, P, dan D-nya. Nah, S-nya itu ada satu kamar, saya menyebutnya kamar ya. P-nya itu ada 3 kamar, dan D itu ada 5 kamar. Inilah dia yang disebut dengan keadaan dasar elektron valensinya, di mana kita harus mengisi elektron valensinya masing-masing berdasarkan aturan ini ya, di mana kita harus mengisinya satu-satu. Di sini ada 4s2 berarti 1, 2. Terus ada 4p5, P5 berarti ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 10 ya. Nah, ini tidak kita isi dulu karena di sini masih keadaan dasar elektron valensinya. Setelah kita di sini mengetahui keadaan dasar elektron valensinya, kita masuk ke langkah berikutnya nih. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya itu kita harus mengetahui keadaan tereksitasi namanya. Keadaan tereksitasi ini di mana keadaan yang energinya lebih besar dari keadaan dasar. Kita memasukkan energi dari yang mengikat atom pusat tersebut. Yang mengikat atom pusat itu ada F5. Nah, kita gambarkan ya. Di sini tadi yang kita masukkan itu ada F. F-nya ini yang mau kita masukkan itu ada 5. Nah, sementara keadaan dasar tadi elektron valensinya sudah kita gambar. Kita gambarkan ulang keadaan tereksitasi. Maksud keadaan tereksitasinya begini. Gambar S2-nya tadi begini ya. Di sini ada 4s2, ini ada P, terus di sini nanti ada D. Maksud dari keadaan tereksitasi itu adalah, di sini masih tetap ya ada 2 elektron valensinya, sementara di sini kita harus eksitasi gitu kira-kira. Nah, di sini atom pusat elektron valensi yang ada di dalam kamar P ini kita harus pindahkan dia ke D. Berarti ini menjadi 1, 2, 3. Yang ini kita pindahkan dia ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini. Artinya kita harus pindahkan setiap pasangannya. Berarti di sini ada 5 yang belum ada pasangan, yang belum penuh kamarnya. Sementara yang harus kita masukkan itu adalah ada 5 F-nya. Berarti kita masukkan di sini F, kita masukkan di sini lagi F, kita masukkan di sini F, kita masukkan di sini F sampai pasangannya penuh. Berarti sini ada F, 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 F. Maka inilah disebut dengan keadaan tereksitasi. Maka dari sini dapat kita ketahui ya, molekulnya itu tadi yaitu Br F5. Dari sini dapat kita ketahui hibridisasinya. Nah, keadaan hibridisasinya yaitu S, di sini ada S-nya, terus P-nya ada di sini nih. Ada 3 kamar yang terisi penuh. Ada sp3, terus di sini ada 2 kamar yang terisi penuh, sp3, D2. Inilah dia yang namanya keadaan hibridisasi. Kita sudah mengetahui keadaan hibridisasinya,
bentuk molekulnya itu CG4 piramida. Nah, karena hibridisasinya kita lihat di hibridisasi tadi sp3d2. Nanti bentuknya itu begitu kira-kira. Di sini atom pusatnya Br, terus ada di sini F yang mengikat, dan di sini ada F. Dan satu lagi biar CG4 piramidanya itu stabil, di sini ada elektron bebasnya. Artinya ada pasangan elektron ikatnya 5 ya. 1 2 3 4 5 dan pasangan elektron bebasnya itu ada 1. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kira-kira cukup ya kelas kita hari ini. Jika kalau ada yang masih ditanyakan, boleh ditanya lewat WA maupun ditanyakan secara langsung japri ke saya. Sekian kelas hari ini saya tutup, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih, selamat sore.